Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alwan Habib Prianto dengan NPM 25783004, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan perancangan database aplikasi SunSmart menggunakan data modeler. Nah, SunSmart itu apa sih? SunSmart adalah aplikasi smart farming berbasis IoT dan AI untuk membantu petani pisang. Jadi fitur utamanya meliputi monitoring sensor, deteksi penyakit AI, konsultasi pakar, dan edukasi pertanian. Nah, kenapa kita menggunakan IRD? Nah, IRD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas pada database agar data lebih terstruktur dan tidak terjadi redundansi. Nah, yang pertama, tabel pertama yang akan kita buat adalah tabel users. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna aplikasi seperti petani, pakar, dan admin. Oke, kita buat terlebih dahulu. Ini kita buat. Nah, namanya itu table users. Kemudian kita tambahkan atributnya. Di tabel user, atribut yang pertama itu ada yang namanya user ID. User underscore ID. Nah, tipe datanya itu integer. Integer. Oke. Dan primary. Kemudian kita tambah lagi ada yang namanya nama. Tipe datanya varchar. Kemudian ada lagi yang namanya email. Ada lagi yang namanya password. Password. Datanya varchar. Kemudian ada yang namanya role. Role juga datanya varchar juga. Kemudian ada nomor HP. Tipe datanya varchar. Ada alamat. Tipe datanya teks. Kemudian ada created at. Jadi akunnya dibuat kapan? Pakai deadline. Ini sudah dibuat semua. Jadi user ID untuk primary key-nya. Kemudian nama untuk nama pengguna, email untuk email pengguna, password pengguna, role untuk petani, pakar, atau admin. Kemudian ada nomor HP untuk nomor HP pengguna. Kemudian ada alamat pengguna. Kemudian tanggal dibuat akunnya. Kita klik OK. Nah, terus kita akan membuat tabel yang kedua yaitu tabel lahan. Nah, tabel lahan ini digunakan untuk menyimpan data kebun milik si petani. Nah, jadi
kita buat lahan, kemudian lahan ID, kode integer, kita buat primary key. Kemudian ada yang namanya user, eh, user underscore ID. Nah, jadi ini relasinya. Kita pakai integer. Kemudian ada lokasi. Jadi user ID ini foreign key. Jadi dia nanti terhubung, terrelasi. Kemudian kita buat lokasi, tipe datanya varchar. Oke. Kemudian ada yang namanya apa sih? Nama lahan. Lahan itu varchar juga. Nah, ini urutannya. Kemudian ada yang namanya luas lahan, slot. Kemudian ada yang namanya jenis tanaman, jenis tanaman itu varchar. Kemudian ada created add juga. Jadi nanti simpan tanggalnya, mau dibuat, waktu dibuat, bulan dibuat, tahun dibuat. Jadi tipe datanya ada 7. Nah, nama lahan ini untuk nama kebunnya, kemudian lokasi, untuk lokasi lahannya di mana, kemudian luas lahan, kemudian jenis tanamannya, dan ini tanggal dibuat tadi. Oke, sudah dibuat. Selanjutnya kita buat tabel eh, tabel sensor kalau nggak salah ya, tabel untuk data sensor. Oke, kita buat eh, data. Jadi tabel data sensor ini digunakan untuk menyimpan data IoT-nya seperti suhu dan kelembapannya. Kita buat namanya itu data sensor. Oke, atributnya sensor ID integer. Coba primary. Kemudian ada lahan ID. Jadi dia foreign key. Foreign key dari tabel lahan. Kemudian ada suhu. Itu float. Kemudian ada kelembapan. Float juga. Karena koma-koma nanti. Kemudian ada pH tanah.
Kemudian ada waktu baca. Nah, jadi suhu ini untuk suhu di lahan di lahannya yang dideteksi dari sensor ID. Kelembapan juga sama dan pH tanah juga sama. Nah, ini untuk waktu pembacaannya. Oke, sudah. Kemudian ada yang namanya table satu lagi. Masih ada table lagi, yaitu eh, katalog penyakit. Jadi katalog penyakit ini datanya yang pertama ada penyakit ID, pasti ada ID masing-masing di table. Kemudian ada yang namanya nama penyakitnya. Kemudian ada yang namanya gejalanya. Kemudian ada solusi. Kemudian ada tingkat bahaya. Nah, jadi nama penyakit, gejala ini untuk gejala penyakitnya, solusi penanganannya, kemudian ada tingkat bahayanya yaitu rendah, sedang atau tingginya bahaya. Oke, buat. Kemudian kita buat yang namanya tabel riwayat deteksi. Jadi tabel ini menyimpan hasil scan AI dari pengguna. Deteksi, deteksi, atribut kita tambahkan atribut terlebih dahulu ya. Riwayat deteksi pasti ada namanya deteksi ini primary dan lupa. Kemudian ada user ID yang dimana ini adalah foreign key. Foreign key yang integer. Kemudian ada lagi yang namanya penyakit ID. Ini juga foreign key. Foreign key. Kemudian ada gambar daunnya. Gambar daun menyenangkan pacar. Kemudian ada akurasi, tingkat keakuratannya. Kemudian ada hasil deteksi. Tambah lagi hasil deteksi ini. Yang satu lagi apa ya? Waktu deteksi. Tipe datanya deadline. Nah, sudah riwayat deteksi.
Kemudian ada lagi yang namanya tabel konsultasi. Yang dimana tabel konsultasi ini fitur untuk memungkinkan petani berkomunikasi dengan pakar atau ahli. Nah, kita buat tabelnya, tabel konsultasi. Konsultasi. Nama atributnya konsultasi ID, kemudian integer datanya, kemudian binary. Lalu kita buat depan ID, tipe datanya integer juga. Nah, Polygon kiri ya. Tanya ID, kemudian papar, Mr. ID, integer juga. Ini Polygon key juga. Kemudian status varchar. Kemudian created at on. Jadi konsultasi ID ini untuk ID konsultasinya, kemudian petani ID ini relasi ke user, bakal relasi ke user. Jadi kalau pakar ID ini jadi relasi ke user juga. Status ini untuk aktif atau selesainya. Dan created ad waktu dibuat. Nah, sudah terbuat 6. Kemudian ada lagi untuk pesan tabel untuk menyimpan pesan chat. Nah, pesan chat atributnya kemuat pesan ID integer integer sender ID siapa yang ngirim ini. Jadi pesan ID ini untuk ID pesan dalam tabel ini, kemudian konsultasi ID ini relasi ke konsultasi tadi, kemudian sender ID ini untuk siapa yang mengirim pesannya, kemudian isi pesannya, dan kemudian waktu kirimnya. Lalu ada lagi konten edukasi. Konten edukasi itu untuk menyimpan artikel atau video edukasinya. Oke, tripodnya. Nama ini tadi konten ID. Kemudian YouTube. Dan kategori.
kemudian di video. Oke. Nah, jadi ini untuk ID konten, kemudian ini judul kontennya, ini isi kontennya, kemudian ini isi artikelnya, isi artikel, kemudian ini link video atau artikelnya juga link videonya, kemudian ini tanggal uploadnya. Oke, jika sudah, kita akan membuat relasinya. Kita ketikkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi relasinya itu kan di user ke lahan, user ke lahan. Jadi relasinya one to ke lahannya. Kemudian kita pilih dari user ke lahan PK-nya ini. Nah, kemudian yang dari lahan ini ke data sensor. Nah, data sensor, data sensor. Ini ke data sensor. Nah, kemudian kita buat lahan ini ke pengaturan perawatan. Oh iya, saya hampir lupa. Kita buat satu lagi untuk pengaturan perawatan. Jadi, tabel pengaturan perawatan ini untuk menyimpan pengaturan otomatisasi. Kita buat pengaturan perawatan. Oke, pengaturan ID. Perawatan ID ding. Perawatan ID. Ya, lahan ID untuk relasinya. Kemudian jadwal pengiriman. Kemudian status otomatis boolean. Kemudian durasi penyiraman ini. Jadi perawatan ID ini untuk pengaturan ID-nya. Kemudian lahan ID ini bakal relasi ke lahan. Kita belahan. Kemudian jadwal penyiraman, kemudian status otomatis, kemudian
durasi dalam menyiramnya. Klik OK. Nah, kemudian kita buat relasinya. Nah, jadi relasinya itu dari lahan ini, dari lahan ke pengaturan perawatan. Kita buat relasinya tuh one to one. Eh, salah. Jadi relasinya itu dari lahan ke pengaturan perawatan. Ini udah benar. Kemudian kita buat lagi relasinya dari user ke riwayat deteksi. Riwayat deteksi sini, kemudian user riwayat deteksi. Oke, user riwayat deteksi. Nah, kemudian kita buat lagi dari katalog penyakit ke riwayat deteksi. Ya, penyakit ke riwayat deteksi. Kemudian kita buat user ke konsultasi, user ke konsultasi. Kemudian konsultasi ke pesan chat. Pesan chat. Nah, yang terakhir untuk user ke pesan chat juga. Oke, jadi begini. Oke, jadi begini. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Saya Alwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.